Petasan dan sebuah perayaan kerap kali tak bisa dipisahkan. Namun tak jarang juga petasan menelan korban jiwa. Kabar duka datang dari Semarang, Jawa Tengah. Anak berumur 9 tahun meninggal akibat ledakan petasan. Bagaimana kronologinya? Jumat 20 Maret 2026 dini hari, kepulan asap menyelimuti rumah di Kelurahan Tambak Rejo, Gayamsari, Semarang yang menjadi sumber ledakan tersebut. Beberapa kerusakan terlihat di rumah tersebut. Di dalam rumah, warga mendapati Rela 25 tahun dan Rodiah 50 tahun dalam kondisi luka-luka. Adapun Gilang yang merupakan cucu Rodiah dicari-cari warga dan baru ditemukan sejam kemudian dalam kondisi meninggal. Polisi pun menyelidiki kejadian ini. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan dan menyita sejumlah barang bukti, termasuk bahan petasan dan kembang api yang diduga menjadi penyebab ledakan. Perkiraan dia merakit jadi beli COD, menurut informasinya dibeli COD, bubuk petasannya sudah jadi siap untuk dirakit jadi petasan, tapi belum melakukan perakitan atau dalam melakukan proses perakitan dia belum meledak. Buntut dari peristiwa tersebut, polisi memburu jaringan peredaran bahan peledak tersebut. Peristiwa ledakan bubuk petasan ini bukan pertama kalinya terjadi. Pada 17 Maret 2026, sebuah rumah di Kediri, Jawa Timur rusak akibat ledakan serupa. Ledakan tersebut terdengar dalam radius 3 km dan mengakibatkan rumah tersebut rusak parah. Tim Gegana Brimob Kediri menyusuri rumah yang terletak di Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri itu. Hasilnya, polisi menemukan bekas paket pembelian bahan petasan di pekarangan belakang rumah. Meski peredaran petasan sudah dilarang dalam pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, nyatanya suara ledakan petasan masih sering terdengar di setiap perayaan hari raya. Padahal hukumannya pun tak main-main, yakni penjara 15 tahun. Lantas kenapa sih petasan masih erat dengan perayaan hari raya? Dikutip dari American Pyrotechnic Safety and Education Foundation, diyakini bahwa petasan pertama dikembangkan pada abad kedua sebelum Masehi di Liyuan kuno, Tiongkok. Saat itu petasan berwujudkan batang bambu yang ketika dilemparkan ke api akan meledak dengan suara keras. Suara ledakan itu dipercaya bisa mengusir roh jahat. Dalam perkembangannya, petasan kemudian dipakai untuk kemeriahan acara pernikahan, selebrasi kemenangan perang, hingga upacara keagamaan. Tradisi petasan pun kemudian menyebar ke penjuru dunia. Di Indonesia, tradisi petasan dibawa oleh orang-orang Cina. Sosiolog Universitas Muhammadiyah Malang Wahyudi Winarjo menilai, petasan atau mercon merupakan salah satu tradisi ekspresi atau selebrasi kegembiraan, kesyukuran yang telah mengental dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ia menambahkan jika semua hal yang sudah bertradisi akan selalu diperjuangkan perwujudannya secara berpola dan berulang. Oleh karena itu, pelarangan tradisi petasan akan sulit membuahkan hasil yang optimal. Meski sudah terjadi berulang kali, nyatanya petasan yang memakan korban pun masih sering terjadi di Indonesia. Semoga peristiwa naas ini tidak terulang dan nyawa pun tak melayang sia-sia.